Hana tidak mengetahui pikiran putrinya. Saat mendengar bahwa Ziva bersedia untuk melepaskan pencariannya, dia merasa lega. Kemudian, dia memandang Josh dan berkata dengan serius, "Josh, ibu sudah menjelaskan dengan sangat jelas resiko dari masalah adikmu ini. Demi keselamatannya, kau harus ingat, jangan pernah kau membantu dia mencari orang itu secara diam-diam. Sudah jelas?" Mendengar itu, Josh langsung berkata dengan tegas, "Ibu, jangan khawatir. Aku ini selalu mendengarkan perkataan ibu. Aku pasti tidak akan membantu Ziva." Apa yang dikatakan Josh adalah jujur. Namun, mendengar ini, hati Ziva semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dia tahu bahwa kalau kakaknya juga tidak bisa membantunya, maka dia benar-benar kehilangan semua dukungan. Dalam situasi seperti ini, apakah dia masih punya kesempatan untuk menemukan penyelamatnya? Sejak diselamatkan di Jepang, setiap hari Ziva terus memikirkan Andi dan mengingat setiap detail dari momen dia diselamatkan. Bagi Ziva, Andi sudah tertanam dalam jiwanya. Dia berpikir di dalam hatinya, "Sekalipun aku benar-benar seperti ngengat yang terbang ke api, aku tidak rela untuk berhenti mencarinya." Pada saat ini, Hana memandang Ziva dan berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah, "Ziva, ibu ingin tinggal di Makassar untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kau tetaplah di sini menemani ibu. Tidak perlu pergi kemanapun." Hana memang benar-benar ingin tinggal sementara di Makassar. Bukan hanya karena dia merindukan Sandi, tetapi juga karena dia menyukai kota ini. Selain itu, dia terus teringat rumah tua yang pernah disewa oleh Sandi. Dia berpikir untuk membeli rumah itu, kemudian merenovasinya dengan baik. Kalau di masa depan tidak ada urusan yang mendesak, dia bahkan mempertimbangkan untuk menetap di Makassar. Dulu, karena melihat pria yang dicintainya menikahi wanita lain, Hana kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap cinta, sehingga dia akhirnya menikah dengan Arya Smith. Namun, setelah menikah, hubungan mereka hanya sebatas hubungan keluarga tanpa cinta. Ketika perselingkuhan Arya Smith terungkap, hubungan kekeluargaan itu pun hampir sepenuhnya hancur. Meskipun saat ini mereka belum resmi bercerai, tetapi Hana sudah memutuskan untuk tidak lagi memaksakan dirinya demi siapapun. Mulai saat ini, dia ingin hidup sesuai keinginannya sendiri dan menetap di Makassar adalah langkah pertama. Namun, mendengar ibunya ingin dia tinggal di Makassar, Ziva merasa sangat tidak rela. Dia berpikir, baik keluarga Smith maupun keluarga Wijaya, pengaruh utama mereka ada di Jakarta. Hanya di Jakarta aku bisa menggerakkan lebih banyak sumber daya untuk mencari penyelamatku. Kalau aku tinggal di Makassar bersama ibu, aku tidak akan memiliki sumber daya yang bisa kuandalkan. Selain itu, ibu sangat menentang aku mencari penyelamatku. Kalau aku tinggal di bawah pengawasannya, kesempatan untuk mencari penyelamatku akan semakin kecil. Memikirkan ini, Ziva merasa sangat frustrasi, sehingga dia tidak segera menanggapi permintaan ibunya. Melihat raut wajah putrinya yang penuh keraguan dan ketidakrelaan, Hana mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kenapa? Sepertinya kau tidak berencana untuk menyetujui permintaan ibu." Ziva buru-buru menjawab, Bukan begitu, Bu. Sebenarnya aku ingin tinggal di Makassar menemani ibu, tapi jujur saja, aku takut tidak terbiasa dengan kehidupan di sini." Hana mengangguk dan bertanya, "Katakan saja, apa yang membuatmu merasa tidak terbiasa?" Ziva buru-buru berkata, "Aku tidak terlalu cocok dengan makanan di sini." Hana melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan masalah. Ibu akan memanggil koki dari Jakarta untuk datang ke sini. Di rumah, kau kan suka masakan koki kita, bukan? Kebetulan, ayahmu sekarang juga sedang di Australia, jadi koki itu tidak ada kerjaan. Aku akan memintanya datang hari ini juga.
sehingga besok pagi kau sudah bisa menikmati makanan favoritmu." Ziva merasa semakin canggung dan berkata, Bu, aku bisa tinggal di sini menemani ibu, tapi bagaimana dengan kakak? Dia tetap harus kembali ke Jakarta. Kalau koki kita datang ke Makassar, bagaimana dengan kakak setelah dia kembali ke sana?" Sebelum Hana menjawab, Josh langsung dengan tegas berkata, "Tidak masalah, aku tidak masalah. Aku bisa makan di luar setiap hari. Lagi pula, aku ini orang sederhana, tidak merepotkan. Satu orang makan kenyang, seluruh keluarga aman." Sambil berbicara, Josh melanjutkan, "Oh iya, aku juga tidak akan meninggalkan Makassar untuk sementara waktu. Konser Mary Kalista akan segera dimulai, dan aku ingin tetap di sini untuk membantu mempersiapkan konsernya. Setelah konser selesai, baru aku akan pergi." Ziva tidak menyangka kakaknya akan begitu mudah mengambil kesempatan untuk menambah kesulitan baginya. Dia menatap Josh dengan kesal, lalu berpaling kepada Hana dan berkata, "Bu, aku datang ke sini tanpa membawa cukup pakaian dan barang-barang pribadi. Kalau hanya tinggal 3 atau 5 hari, itu tidak masalah. Tapi, kalau harus tinggal lebih lama, itu akan sangat merepotkan." Hana menjawab dengan tenang, "Itu masalah kecil. Beberapa asisten di rumah kita sekarang sedang tidak ada kerjaan. Aku akan meminta mereka mengepak semua barang pribadimu, lalu mengirimkannya ke sini." Kemudian dia melanjutkan dengan nada yang sama tegasnya, "Kalau kau masih merasa kurang nyaman, beritahu ibu saja. Kalau kau tidak puas dengan tata letak atau dekorasi kamar di sini, ibu bisa membongkar seluruh dekorasi dan furniture di kamarmu di rumah, lalu mengirimkannya ke sini untuk diatur ulang sesuai keinginanmu. Ada masalah lain? Kalau ada, sebutkan semuanya. Ibu akan menyelesaikan semuanya untukmu." Ziva benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka ibunya akan bersikap begitu tegas, tanpa memberi ruang sedikit pun untuk bernegosiasi. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah Bu, aku mengerti. Aku tidak ada masalah lain. Semua akan dilakukan seperti yang Ibu katakan." Hana akhirnya merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, "Kau ini jangan selalu memikirkan mencari penyelamatmu itu. Tetaplah di Makassar bersama Ibu. Setelah kau mulai sekolah nanti, kalau Ibu tidak ada urusan penting, Ibu bisa ikut ke Amerika untuk menemanimu belajar. Kita baru akan kembali setelah kau menyelesaikan MBA-mu." Ziva tahu, ibunya sengaja mengambil langkah ini untuk mengawasinya, agar dia tidak punya kesempatan untuk mencari penyelamatnya secara diam-diam. Dengan pasrah, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti apa yang ibu katakan." Hana akhirnya merasa tenang. Di dalam hatinya, dia berpikir, "Selama aku menjaga Ziva tetap di Makassar dan mengawasinya dengan ketat, dia tidak akan bertemu dengan pria yang ditakdirkan untuk membuatnya seperti ngengat yang menuju api. Kalau dia sudah berangkat ke Amerika nanti, peluangnya untuk mencari pria itu akan semakin kecil. Mungkin dalam beberapa bulan, dia akan melupakan semua ini perlahan-lahan." Namun, Hana telah meremehkan tekad Ziva. Meskipun Ziva dan ibunya memiliki sifat yang sangat berbeda, ada sesuatu dalam darah mereka yang sama, keteguhan dan keuletan yang tak tergoyahkan. Hana mencintai Sandi selama bertahun-tahun. Meskipun Sandi terus menolaknya, dia tidak pernah menyerah, dan siapapun yang mencoba menghalanginya tidak akan berhasil. Begitu pula Ziva yang memiliki tekad untuk menemukan Andi. Tidak peduli siapa yang menghalanginya, hatinya tetap kokoh pada tujuannya. Hana sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang ingin dicari oleh Ziva dengan begitu gigih sebenarnya adalah pemuda yang dia temui pagi ini di depan bekas rumah Sandi, pemuda yang mengendarai skuter listrik. Pemuda itu tinggal di Villa Desilen, hanya berjarak sekitar 3 hingga 5 kilometer dari tempat mereka sekarang. Yang lebih tidak dia sadari adalah bahwa dia berpikir dengan menjaga Ziva di Makassar, dia telah menjauhkan putrinya dari takdir
terbang menuju api. Namun, kenyataannya, keputusannya justru membuat Ziva tetap berada di dekat api itu. Saat Ziva sementara waktu mengesampingkan dorongan hatinya untuk tetap tinggal di Makassar, Kasnah sedang sibuk bekerja di perusahaan Sparkling. Kini sudah menjelang malam dan pada sore hari, Kasnah secara resmi mengambil alih kepemilikan perusahaan Sparkling. Agar tidak mengecewakan Andi, dia langsung memanfaatkan waktu sepanjang sore untuk mengaudit seluruh laporan keuangan perusahaan sejak perusahaan didirikan. Langkah pertamanya adalah menyusun daftar nama semua karyawan wanita yang pernah dirugikan oleh perusahaan itu. Setelah itu, dia menganalisis catatan pekerjaan mereka untuk menghitung kerugian yang mereka alami dan akhirnya menentukan total kompensasi yang harus dibayarkan. Selanjutnya, dia menghubungi semua karyawan wanita tersebut yang masih bekerja maupun yang sudah tidak bekerja di perusahaan itu, termasuk mereka yang pernah dipaksa oleh pemilik sebelumnya, yaitu Direktur Leo, untuk bekerja di tempat karaoke. Saat waktu makan malam tiba, kantor Sparkling telah dipenuhi oleh para karyawan wanita yang jumlahnya mencapai ratusan hingga penuh sesak. Saat ini ada lebih dari 100 karyawan wanita yang masih bekerja di perusahaan tersebut, ditambah dengan mereka yang telah pergi menebus kebebasan mereka sendiri atau dipaksa bekerja di tempat karaoke. Totalnya mencapai hampir 300 orang yang kini berkumpul di kantor itu. Mayoritas dari mereka adalah gadis muda berusia antara 18 hingga 25 tahun. Meskipun tidak semuanya memiliki kecantikan luar biasa, namun sebagian besar tetap memiliki penampilan yang menarik. Selain itu, tinggi badan mereka rata-rata di atas 165 cm dengan tubuh yang proporsional, membuat keseluruhan kelompok ini terlihat menonjol dibandingkan dengan profesi lainnya. Hampir 300 gadis muda dan menarik ini berkumpul di tempat yang sama, menciptakan suasana ramai seperti kawanan burung pipit besar yang riuh rendah. Mereka semua datang karena diberitahu bahwa perusahaan Sparkling telah berganti pemilik dan meminta mereka hadir untuk menyelesaikan masalah pembayaran. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memahami kenapa Direktur Leo yang selama ini dikenal menghasilkan banyak uang, tiba-tiba menjual perusahaan tersebut. Terlebih lagi, mereka penasaran bagaimana perusahaan ini akan menyelesaikan masalah pembayaran yang belum tuntas. Bagi mereka yang telah meninggalkan perusahaan untuk beberapa waktu, hal ini terasa lebih aneh lagi. Mereka bahkan tidak berani berharap bahwa perusahaan ini akan membayar kembali uang yang masih menjadi hak mereka. Melihat kerumunan besar ini, Kasnah merasa sedikit gugup. Meskipun dia belum pernah menjalankan perusahaan sebelumnya, tapi dia memiliki pengalaman melihat langsung dinamika bisnis selama berada di grup Tama. Itu memberinya sedikit rasa percaya diri yang lebih besar dibandingkan para gadis di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian berbicara melalui mikrofon. "Semuanya, tolong tenang. Kita akan segera memulai pertemuan ini." Ruangan perlahan-lahan menjadi tenang. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan. Kasnah berdeham ringan, lalu berkata dengan serius, "Pertama-tama, aku ingin mengumumkan kepada kalian semua bahwa seluruh saham perusahaan Sparkling kini telah beralih ke pemilikannya kepadaku. Di tanganku ini adalah salinan dokumen konfirmasi perubahan kepemilikan yang telah disahkan oleh Badan Administrasi Industri dan Perdagangan. Kalian bisa memeriksanya. Selain itu, kalian juga bisa memeriksa informasi pendaftaran perusahaan di situs web resmi untuk memastikan bahwa nama pemegang saham telah berubah dari Direktur Leo menjadi Kasnah Tama." Beberapa gadis yang duduk di barisan depan langsung mengambil dokumen tersebut untuk dilihat. Beberapa lainnya segera menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa informasi pendaftaran perusahaan secara online.
Hasilnya membuat semuanya langsung mengerti bahwa Kasnah kini menjadi pemilik baru perusahaan Sparkling. Mereka yang tidak mengenal Kasnah mulai bertanya-tanya, siapa gadis muda ini dan bagaimana dia bisa mengambil alih perusahaan ini. Sementara itu, mereka yang pernah bekerja bersama Kasnah lebih terkejut lagi. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa Direktur Leo yang dikenal kejam dan tamak tiba-tiba menyerahkan perusahaan ini kepada Kasnah. Melihat semua orang telah menerima informasi tersebut, Kasnah melanjutkan, "Hari ini, aku memanggil kalian semua ke sini untuk mengumumkan beberapa hal penting. Hal pertama, Direktur Leo dan manajer Caca Marica akhirnya mengembalikan semua uang yang selama ini mereka curi dari kalian." Kata-katanya itu langsung memicu kehebohan di ruangan. Seorang gadis dengan spontan bertanya, "Apa? Direktur Leo dan manajer Caca mengembalikan uangnya? Serius? Dua lintah darat itu benar-benar mengembalikan uang? Mana mungkin itu terjadi?" Kasnah menjawab dengan serius, "Ini benar adanya, karena perbuatan mereka yang terlalu jahat dan karma yang menumpuk. Keduanya kini sedang menebus dosa mereka dengan bekerja di tempat karaoke." Manajer Caca bekerja sebagai pelayan minuman, sementara Direktur Leo menjadi petugas toilet pria. Mereka sekarang bekerja di tempat karaoke milik Hendrik Santoso. Kemungkinan besar mereka mulai bekerja malam ini. Kalau kalian punya kenalan yang bekerja di sana, silakan tanyakan untuk memastikan. Beberapa gadis langsung mengeluarkan ponsel mereka. Ada yang mengirim pesan teks, ada yang langsung menelpon. Tidak lama kemudian, salah satu gadis berteriak, "Astaga, Direktur Leo dan manajer Caca benar-benar kerja di KTV. Dan ini benar-benar membuat lega." Yang lainnya ikut menimpali, "Betul, temanku juga memastikan itu. Itu memang mereka berdua." Salah seorang gadis yang mengenal Kasnah langsung bertanya dengan penasaran, "Kasnah, siapa sebenarnya kakak iparmu? Kenapa dia bisa mempunyai kekuatan sebesar ini, bahkan sampai bisa menundukkan Direktur Leo?" Kasnah terdiam sesaat, lalu dengan nada penuh kekaguman dia berkata, "Kakak iparku adalah seorang pahlawan luar biasa." Para gadis di ruangan itu yang sebagian besar pernah menjadi korban tekanan dan eksploitasi Direktur Leo, langsung bersorak gembira. Mereka sudah lama menyimpan dendam terhadap pria itu. Sorak-sorai memenuhi ruangan, diselingi tepuk tangan yang bergemuruh. Setelah tepuk tangan akhirnya mereda, Kasnah melanjutkan, "Hal kedua yang ingin aku umumkan adalah mengenai pembagian uang. Direktur Leo dan manajer Caca telah mengembalikan sejumlah uang ke perusahaan. Setiap kalian akan mendapatkan pembagian yang adil dari uang tersebut." Kata-kata ini membuat para gadis terkejut hingga terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa langkah pertama Kasnah setelah mengambil alih perusahaan adalah mengembalikan sejumlah uang kepada mereka. Kasnah melanjutkan, "Tentu saja jumlah ini tidak cukup untuk menutupi semua kerugian yang kalian alami, tapi setidaknya bisa memberikan kompensasi yang layak. Sebentar lagi, aku akan mengumumkan daftar penerima kompensasi dan jumlahnya masing-masing. Kalau kalian setuju, cukup tanda tangan dan bagian keuangan kami akan segera mentransfer uangnya kepada kalian." Dia kemudian berkata lagi, "Sejujurnya, kami sudah menarik uang dalam bentuk tunai dari rekening bank sore ini." Setelah itu, Kasnah memberi isyarat kepada bagian keuangan. Segera beberapa pria berbadan kekar masuk ke ruangan, masing-masing membawa koper besar. Mereka meletakkan koper-koper itu di meja utama, lalu membukanya dan memperlihatkan tumpukan uang kertas merah. Hampir 300 gadis langsung berteriak gembira. Bahkan ada yang berseru, "Hidup Kasnah!" Tepuk tangan kembali bergemuruh di ruangan tersebut. Pada momen ini, Kasnah telah berhasil memenangkan hati para karyawan wanita di perusahaan Sparkling. Ini menandai langkah awalnya yang sangat sukses dalam memimpin perusahaan ini. Dikelilingi
oleh tepuk tangan dan sorakan yang menggelegar, Kasna sedikit tersipu malu, namun dia segera menenangkan dirinya dan melanjutkan. Hal ketiga yang ingin aku umumkan adalah bahwa perusahaan Sparkling akan beroperasi dengan model bisnis yang benar-benar baru. Berikut ini adalah rencana operasinya.